Menjaga keberagaman budaya Indonesia versi audiobook. Tujuannya, melalui budaya bertutur, siswa dapat mengenal macam-macam permainan tradisional sebagai warisan budaya dan manfaatnya. Dengan media Jaya Mantra, siswa dapat mempraktikkan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Dengan bertutur cerita, siswa dapat menunjukkan sikap melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Tahukah kamu, permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita jaga kelestariannya. Apa saja permainan tradisional yang kamu ketahui? Ayo menyimak cerita yang dituturkan Bu Guru. Judulnya, Serunya Permainan Tradisional Anak Zaman Dulu, penulis Andreas Supriyono. Tahukah kamu, apa saja ya jenis-jenis permainan tradisional di Indonesia? Mari kita kenali satu persatu jenisnya serta cara memainkannya. Congklak, cara bermain dimainkan oleh dua orang menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Biasanya terbuat dari kerang atau batu kecil. Papan congklak memiliki 14 lubang kecil dan 2 lubang besar di ujungnya yang disebut rumah. Setiap pemain bergiliran mengambil semua biji dari satu lubang di sisi mereka, lalu membagikan biji tersebut satu persatu ke setiap lubang searah jarum jam. Tujuannya adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin di rumah milik mereka. Manfaatnya, permainan ini mengasah keterampilan berhitung dan strategi. Egrang. Egrang adalah permainan tradisional Indonesia yang menggunakan 2 batang bambu panjang sebagai alat untuk berjalan. Cara bermain egrang cukup menantang. Pemain berdiri di atas pijakan yang diikatkan pada 2 batang bambu setinggi sekitar 1-2 meter dari tanah. Dengan menggunakan tangan untuk memegang bambu, pemain harus menjaga keseimbangan sambil berjalan atau berlomba. Manfaatnya, melatih keseimbangan, berjalan lebih cepat atau lebih jauh tanpa terjatuh. Rangku Alu. Rangku Alu adalah permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara bermainnya melibatkan 4 batang bambu yang panjang yang dipegang ujung-ujungnya. Bambu digerakkan dengan cara membuka dan menutup. Sementara itu, pemain akan melompat di antara bambu yang bergerak tersebut, berusaha menghindari terjepit bambu. Manfaatnya, meningkatkan konsentrasi, melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Lompat tali. Lompat tali biasanya dimainkan di halaman atau lapangan terbuka menggunakan tali yang terbuat dari rangkaian karet gelang yang diikat menjadi satu. Cara bermainnya, tali karet direntangkan oleh 2 orang yang memegang ujungnya di kedua sisi, sementara pemain lain harus melompati tali tersebut. Ketinggian tali dinaikkan secara bertahap. Pemain yang berhasil melompati tali di ketinggian tertentu tanpa tersangkut akan melanjutkan ke level berikutnya. Manfaatnya, melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan ketangkasan. Layangan. Layangan adalah permainan tradisional Indonesia yang melibatkan menerbangkan layang-layang di udara. Cara bermainnya dengan membuat layang-layang dari kertas, plastik, atau kain yang dirangkai dengan bambu, kemudian menerbangkannya menggunakan benang atau tali yang kuat. Untuk menerbangkannya, pemain harus menunggu angin yang cukup kuat, lalu menarik dan mengulur tali untuk mengontrol gerakan layangan di udara. Manfaatnya membuat hati bahagia, mempererat hubungan dengan teman, dan melatih kekuatan otot. Bola bekel. Cara bermain bola bekel melibatkan sebuah bola kecil dan beberapa biji bekel, biasanya terbuat dari logam. Pemain akan melempar bola ke udara. Sebelum bola memantul kembali, pemain harus mengambil biji bekel dalam urutan tertentu, dimulai dari 1 biji, kemudian 2, dan seterusnya, sambil menangkap bola yang memantul. Tantangan terletak pada ketepatan mengambil biji bekel dan menangkap bola secara bersamaan tanpa menjatuhkan keduanya. Manfaatnya, meningkatkan rasa percaya diri, melatih koordinasi tangan dan mata, melatih konsentrasi. Gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan berkelompok. Cara bermain gobak sodor melibatkan 2 tim. Satu tim bertugas menjaga garis atau penjaga, sementara tim lainnya berusaha melewati garis tersebut. Penjaga harus mencegah pemain lawan melewati garis dengan bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan tim lawan harus mencoba melewati garis-garis tersebut
tanpa tersentuh oleh penjaga. Manfaatnya, melatih kemampuan kerja sama tim, melatih kekuatan otot, melatih mengatur strategi. Engklek. Cara bermain engklek melibatkan menggambar kotak-kotak di tanah atau permukaan datar. Biasanya terdiri dari beberapa kotak yang disusun dalam pola tertentu. Pemain akan melemparkan batu kecil atau biji ke dalam salah satu kotak, lalu melompat dengan satu kaki atau dua kaki untuk mengambil batu tersebut sambil menghindari terjatuh atau menginjak garis. Pemain harus melewati semua kotak dan kembali ke titik awal tanpa membuat kesalahan. Manfaatnya untuk belajar menghargai peraturan, mengasah kreativitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ular naga panjang. Cara bermain ular naga panjang melibatkan dua tim atau lebih. Pemain membentuk barisan atau ular dengan memegang bahu satu sama lain. Salah satu tim berfungsi sebagai naga yang panjang, sedangkan tim lainnya bisa berperan sebagai musuh atau penghalang. Permainan dimulai dengan naga mencoba untuk bergerak dan menghindari agar tidak terputus, sementara tim lawan mencoba untuk memotong ular dengan berbagai cara, seperti berusaha menggapai ujung ular atau mengeluarkan pemain dari barisan. Manfaatnya, berlatih meningkatkan kemampuan bersosial, meningkatkan kebugaran, dan mengelola emosi. Gundu. Gundu biasanya menggunakan bola kecil terbuat dari marmer atau kelereng. Cara bermain gundu melibatkan membuat area permainan dengan menggambar lingkaran atau kotak di tanah. Pemain akan melemparkan gundu ke dalam lingkaran tersebut, lalu bergiliran mencoba untuk memukul gundu lawan menggunakan gundu mereka sendiri. Tujuannya untuk mengeluarkan gundu lawan dari area permainan atau mengumpulkan gundu sebanyak mungkin. Manfaatnya meningkatkan fokus dan kemampuan mengatur strategi, menciptakan suasana bahagia. Gasing. Gasing adalah permainan tradisional Indonesia yang melibatkan alat berbentuk piringan yang berputar, biasanya terbuat dari kayu atau bahan lainnya. Cara bermain gasing cukup sederhana. Pemain akan memutar gasing dengan cara melepaskannya menggunakan tali atau dengan cara digenggam dan dilemparkan. Tujuan permainan ini adalah untuk membuat gasing berputar selama mungkin dan mempertahankan posisinya. Manfaatnya, berlatih mengelola emosi, merangsang kreativitas dan eksplorasi. Ayo bermain dengan kartu Jaya Mantra. Jaga budaya permainan tradisional. Setelah mengenal jenis-jenis permainan tradisional Indonesia, manakah yang ingin kamu mainkan? Ayo bermain bersama teman-temanmu di halaman sekolah. Ayo berlatih mengenal cara permainan. Bagaimana perasaanmu setelah belajar? Terima kasih.